Halo semua, bertemu kembali dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang proses sosial asosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah kepada persatuan dan kerjasama. Nah, ini kebalikannya, proses sosial disosiatif itu dapat juga kalian lihat pada gambar. Ini ada dua tim sepak bola yang saling ingin mengalahkan. Nah, sampai terjadi memicu konflik di situ. Nah, jadi kira-kira apa itu proses sosial disosiatif? Yaitu proses sosial yang mengarah kepada berbagai bentuk pertentangan dan mengarah pada perpecahan. Nah, itu wujudnya seperti apa? Yang seperti digambar itu ada persaingan. Nah, contoh lainnya itu seperti kontravensi dan permusuhan. Nah, mari kita lihat bentuk-bentuk dari proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif itu ada tiga bentuk. Yang pertama itu persaingan. Nah, seperti contohnya itu persaingan dalam dunia sepak bola. Jadi ada dua tim yang bertanding saling mengalahkan. Lalu ada kontravensi. Nah, ini adalah konflik yang terjadi secara rahasia atau tidak terbuka, tertutup, konflik tertutup, kontravensi. Lalu adalah konflik. Nah, konflik ini dapat dibilang pertentangan yang terbuka karena langsung mengarah kepada orangnya langsung, tidak sembunyi-sembunyi seperti kontravensi. Nah, baiklah saya akan menjelaskan satu persatu proses sosial disosiatif ini, mulai dari persaingan. Nah, persaingan itu apa? Persaingan atau kompetisi, yaitu proses sosial di mana orang secara perorangan ataupun kelompok manusia itu bersaing. Ya, jadi mencari keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Nah, itu misalnya dia ingin bersaing, misalnya untuk apa? Misalnya untuk memenangkan pertandingan. Nah, misalnya seperti itu. Lalu bersaing dalam hal yang lain misalnya. Tujuannya apa untuk mendapat keuntungan yang dia dapat prestasi dia misalnya seperti itu. Nah, bentuk persaingan itu ada berbagai bentuk. Itu yang pertama ekonomi, budaya, kedudukan dan peranan atau dan ras. Nah, misalnya persaingan di bidang ekonomi itu persaingan di bidang ekonomi biasanya timbul karena terbatasnya persediaan kesempatan untuk mengelola ekonomi dan lain-lain. Jadi persaingan ekonomi itu di ekonomi cukup tajam karena merupakan tulang punggung kehidupan. Nah, misalnya kita bersaing dalam mencari kerja supaya dapat penghasilan yang baik misalnya. Itu kan bersaing dengan orang lain. Nah, itu salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi. Misalnya bersaing juga berdagang. Toko A memberikan promo ini, toko B tidak mau kalah, dia memberikan promo ini dan itu. Nah, itu persaingan dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana persaingan di bidang kebudayaan? Persaingan di bidang kebudayaan itu seperti ini. Adanya muncul nih gambar-gambar itu, ada gambar berbagai channel TV. Nah, jadi persaingan di bidang kebudayaan muncul seiring dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi juga persaingan dalam bidang kebudayaan. Oleh karenanya, kebudayaan merupakan wujud dari pola pikir manusia. Nah, misalnya di antara berbagai channel TV ini, nah itu akan menghasilkan suatu budaya-budaya. Nah, misalnya Global TV mempunyai acara apa? Nah, itu kan hasil 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 wujud pikiran manusia kan acara-acara itu. Nah, misalnya Metro TV apa yang diunggulkan? Net TV, SCTV, Trans 7, TV One dan sebagainya. Mereka saling bersaing dalam budaya, misalnya menampilkan hal-hal apa yang di channel TV-nya masing-masing. Nah, kita lanjut ke persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan. Nah, misalnya persaingan ketat misalnya untuk menjadi presiden atau menjadi gubernur atau posisi apapun. Nah, jadi ada kalanya di dalam masyarakat kedudukan dan peranan yang ada kesempatannya terbatas. Nah, oleh karena itu untuk mencapai kedudukan dan peranan harus diperjuangkan sehingga terjadi persaingan. Nah, misalnya untuk jadi presiden kan cukup hanya satu orang yang memimpin misalnya. Nah, itu maka kesempatannya kan terbatas hanya untuk satu orang, maka terjadilah persaingan. Saya mau jadi presidennya, saya juga mau, misalnya seperti itu. Ini persaingan untuk mendapatkan peranan atau kedudukan tertentu. Nah, bentuk persaingan lainnya itu adalah persaingan karena perbedaan ras. Nah, dalam persaingan ini didasarkan pada perbedaan fisik
seperti warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, dan lain-lainnya merupakan ciri dari ras manusia. Nah, misalnya orang yang berkulit hitam bersaing dengan orang yang berkulit putih. Nah, itu kan didasarkan oleh perbedaan fisik. Maka sampai timbullah biasanya rasisme. Nah, itu karena persaingan ras. Karena misalnya ras ini merasa unggul, ras ini merasa lebih unggul. Nah, itu terjadi persaingan. Nah, itu. Lalu ada lagi selain persaingan, kita membahas tentang kontravensi. Nah, kontravensi itu pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Nah, kontravensi itu ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, kontravensi itu cenderung bersifat rahasia. Nah, perang dingin merupakan salah satu contoh kontravensi karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Nah, dalam hal ini lawan ini tidak diserang secara fisik, tetapi secara psikologis. Nah, misalnya dia melalui fitnah, pokoknya atau menghalang-halangi. Jadi kontravensi ini bentuknya itu adalah pertentangan yang diwujudkan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Nah, misalnya menghalangi seseorang, misalnya seseorang ingin menjadi ketua kelas, misalnya dia menyebarkan fitnah, dia ini jangan pilih ini, jangan pilih ini, dia ini gini gini gini. Nah, itu padahal tidak benar. Nah, itu salah satu bentuk kontravensi ya. Nah, jadi bentuk-bentuk kontravensi, nah ada yang pertama ada 5 bentuk kontravensi intensif, itu contohnya menghasut, mengecewakan pihak yang lain, dan juga desas-desus. Desas-desus itu gosip. Nah, menggosipkan, menghasut orang lain supaya supaya tidak usah berteman dengan dia atau memusuhi dia, misalnya memusuhi A, memusuhi B. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi kontravensi rahasia, yaitu berkhianat serta membuka rahasia dari orang lain pada muka umum. Nah, misalnya kamu misalnya pihak si A ini lagi curhat dengan si B, lalu si B ini suruh disimpan untuk curhatannya itu. Tapi si B ini malah udah berjanji tidak akan membocorkannya, malah dia membocorkannya kepada orang-orang lain sehingga membuat rasa malu kepada yang dibocorkan tadi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu kontravensi taktis yaitu ada ini misalnya provokasi, intimidasi dan juga membingungkan lawan yang lain. Nah, memprovokasi orang jadi provokator, membakar emosi seseorang supaya terjadi mengadu domba seseorang itu kontravensi taktis. Nah, kontravensi umum yaitu contohnya berbuat kekerasan dan juga mengacaukan pihak yang lain. Nah, ini umum, ini masih yang kategori umum. Lalu kontravensi sederhana itu contohnya itu memfitnah dan mencaci maki. Nah, misalnya mengata-ngatain orang dan memfitnah. Nah, seperti game yang lagi ngetrend sekarang kan itu tentang Among Us. Nah, di mana game ini penuh dengan fitnah-fitnah. Ya, itu di game Among Us mungkin kalian sudah pernah memainkannya atau ini lagi ngetrend di 2020. Nah, tempat saya membuat video pembelajaran ini. Nah, ini salah satu contoh bentuk kontravensi. Nah, dampaknya sih bagaimana sih dari kontravensi? Dari skala kecil itu hanya akan memunculkan rasa tidak suka. Nah, secara personal. Ih, malas benar dengan orang ini jadi ternyata tidak bisa jaga rahasia. Ternyata misalnya bermuka dua, misalnya ternyata suka ngomong yang tidak benar, misalnya kayak itu. Itu skala kecilnya. Bagaimana skala besarnya? Itu akan memunculkan hilangnya rasa kepercayaan. Nah, sekali dibohongi dia tidak mulai kepercayaan orang itu sudah hilang. Lalu rasa tidak nyaman, ketidakpuasan, rasa takut dan menyebar kebencian, kemarahan, tertekan bahkan pertengkaran. Nah, itu dampak besarnya. Bahkan huru-hara dan peperangan. Nah, itu dampak kontravensi dari skala besar. Nah, ini kontravensi dan yang terakhir ini ada konflik. Nah, konflik atau pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Nah, biasanya konflik ini disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, ini dapat lihat di gambar. Ini terlihat ada konflik antar organisasi masyarakat atau ormas sampai membakar-bakar ban, misalnya merusak fasilitas umum, misalnya perkelahian pihak A dan B berkelahi. Nah, itu konflik. Nah, itu ya konflik
dampak konflik itu ada positif, ada negatifnya juga. Positifnya biasanya memperkuat solidaritas kelompok. Nah, yang berkonflik. Itu positifnya. Negatifnya itu banyak sekali, merugikan pihak antar pihak, merusak fasilitas umum, bisa juga mencederai lawan dan menanamkan kebencian, kemarahan. Banyak sekali dampak negatif dari konflik. Tapi juga tentu konflik ini mempunyai dampak positifnya. Nah, dalam video pembelajaran ini saya membahas konflik itu sedikit. Nanti ada materi khusus, ada video pembelajaran khusus saya membahas konflik secara panjang dan lebar. Nah, untuk video pembelajaran ini cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang bisa di kolom komentar, atau yang kurang dan lebihnya boleh kalian juga tulis di kolom komentar atau hubungi saya langsung. Terima kasih.